Tim pelatnas ganda campuran PBSI terus berlatih meski tanpa kehadiran pelatih kepala Richard Mainaki. Richard masih berada di Sulawesi Utara dan kesulitan kembali ke Cipayung. Tingginya angka kasus COVID-19 di Sulawesi Utara membuat Richard belum mendapat akses keluar menuju Jakarta. Selama tidak ada Richard, pelatnas pun dipimpin Nova Widianto sebagai asisten pelatih di nomor ganda campuran. Nova mengatakan tidak menemui kesulitan saat memimpin latihan. Sebab Nova juga dibantu pelatih fisik dan sesekali tim pelatih Pratama. Komunikasi dengan Richard pun lancar dan Nova tetap menjalankan latihan sesuai program yang sudah dirancang. Selama masa pandemi, latihan masih fokus di aspek fisik. Jadi ada 3 pelatih, Mas Yan. 4 sama pelatih fisik, sama ada penyaji 2 kan, jadi nggak masalah. Tadinya cuma ngontrol dari jauh aja. Kalau kondisi fisik sih masih di antara 60, paling 60 sampai 70% ya. Kita habis liburan lebaran itu baru mulai start latihan full ya. Istilahnya itu pun juga durasinya belum bisa panjang. Jadi selama pandemi waktu sebelum lebaran itu cuma sehari sekali ya. Sekarang udah mulai sehari 2 kali, kadang 3 kali. Jika tidak ada halangan, Richard akan kembali ke pelatnas pada Jumat. Sebelumnya, Richard kesulitan kembali ke pelatnas karena penerbangan menuju Jakarta sangat terbatas. Juri berasal dari Jawa Tengah. Pelatnas menembak terus berjalan meski Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19. Meski tetap berlatih bukan berarti para petembak nasional tidak mengalami kendala. Tanpa pertandingan atau turnamen, latihan yang dilakukan terasa kurang sempurna. Mental para penembak pun rentan goyah. Menyadari hal ini, tim pelatih pun mulai berinovasi dengan menggelar simulasi turnamen internal. Namun hal ini belum efektif sehingga muncullah turnamen virtual terbuka. Tercatat sudah 3 kali turnamen virtual ini digelar. Bagi atlet pelatnas, turnamen ini sedikit mengobati kerinduan mereka terhadap pertandingan sekaligus terus mengasah mental. Sementara bagi atlet non-pelatnas, selain hadiah uang, tiket pelatnas jadi bahan bakar unjuk gigi di turnamen virtual ini. Lalu pikirnya online, kita pakai Zoom gimana? Ya udah, dengan segala macam kelemahan, kekurangan, entah itu kecurangan, entah itu apa, yang penting kita main lah gitu. Jangan jadi patokan hasil resmi, tetapi ada niat dulu dari garasi, dari kampus, dari sekolah, dari lapangan tembak. Kami berkomunikasi via Zoom. Rencananya selama masa pandemi, turnamen virtual ini akan terus bergulir minimal 1 bulan sekali. Perbakin intensif bekerja sama dengan Kemenpora dalam menyempurnakan turnamen sehingga semakin kompetitif dan mendekati pertandingan pada umumnya. Jumlah peserta pun semakin meningkat. Di gelaran ketiga, jumlah peserta mencapai 235 atlet dari seluruh Indonesia. Manajemen Sriwijaya FC menjual masker khusus untuk penggemar dan warga saat pandemi COVID-19. Sriwijaya FC mengakui, sejak dijual awal Juni lalu jumlah masker logo Laskar Wongkito cukup tinggi, sudah 7.000 masker yang terjual. Meski keuntungan dari penjualan masker tidak terlalu besar, namun Sriwijaya FC mengakui pemasukan dari sektor ini mampu membiayai operasional PT Sriwijaya Optimis Mandiri sebagai pengelola klub. Penjualan masker menjadi sarana manajemen untuk memperkenalkan Sriwijaya FC lebih luas. Untuk masukan manajemen lah, kalau nak biaya pemain belum kali. Karena masker kan tidak ada sesuatu yang membumi kan, karena harganya 15.000. Sosialisasi SFK, jadi gambar SFK itu semakin membumi di seluruh Indonesia. Selain dari Palembang, peminat masker Sriwijaya FC juga datang dari sejumlah kota lain di Indonesia.